Halo, jumpa lagi dengan Instinct with Mary Curie. Jumpa lagi dengan saya Jojo. Saya akan bantu Anda untuk belajar bersama-sama. Malam-malam gini emang enak belajar sama orang tua. Jadi kalau ada yang nggak bisa ditanyakan, bisa langsung tanya. Tapi ingat pesan Pak Eko berikut ini. Lapor Pak Eko. Di sini dilaporkan penonton belum pada subscribe. Enaknya diapakan? Oke. Dari pesan Pak Eko. Oke, kita akan bahas hari ini terkait dengan berbagai macam yang berhubungan dengan Pythagoras. Kita akan bahasnya pelan-pelan, jadi biar kita adik-adik semua pada paham ya gimana cara membahasnya. Pertama kita gambar dulu sebuah balok. Nah, balok ini saya gambar dengan warna-warna yang berbeda biar belajarnya lebih enak. Jadi ada beberapa titik A, B, C, dan D, kemudian E, F, G, dan H. Nah, udah mulai kelihatan kan gambarnya seperti apa? Oke, di sini diketahui beberapa hal, yaitu yang pertama adalah jarak-jarak dari A dan ke B ini diketahui adalah 12 cm. Oke, berikutnya kita paham semuanya akan memiliki satuan cm ya. Kemudian B ke C itu 9 dan C ke G itu 8 cm. Itulah yang diketahui. Sekarang kita berlanjut ke apa yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan ini adalah jarak dari A ke C. Jadi kita tahu beberapa sudut tadi, kemudian jarak A ke F. Terima kasih sudah mampir di channelnya Einstein. Yang belum subscribe, ayo silahkan subscribe dulu biar belajarnya makin mantap dan bisa melihat video-video yang akan datang ke depannya. Oke, terima kasih Pak Eko. Nah, kemudian A ke H, kemudian A ke G. Jadi di sini semua kita ditanyakan, gimana cara memecahkannya ya? Lumayan rumit atau enggak? Jangan khawatir, kita dipersenjatai dengan sebuah alat yang namanya Pythagoras. Pythagoras ini adalah sebuah persamaan segitiga yang bisa menghitung berapa sudut miring dan sudut lainnya bila diketahui berapa sisi-sisi yang lainnya bila diketahui dua sisi yang lain dari sebuah segitiga. Oke, jadi ingat rumus Pythagoras. Kita gambarkan dulu sebuah segitiga X, Y, Z. Maka rumus segitiga ini adalah kalau kita ingin mencari Z itu dengan cara mengkuadratkan X dan Y, kemudian nanti nilainya Z kuadrat adalah penjumlahan dari X kuadrat plus Y kuadrat. Tapi di sini segitiga harus siku-siku ya, atau 90 derajat jarak sudutnya. Nah, oke, di sini berarti kita udah bisa mencari kalau ditanyakan AC. AC ini kalau digambar itu melintang dari sebuah persegi ABCD. Jadi kalau ditanyakan AC ini kita bisa ambil beberapa komponen. Jarak dari A ke B 12 cm, kemudian B ke C 9. Berarti kalau kita ingin mencari AC itu adalah 12 kemudian dikuadratkan ditambah dengan 9 dikuadratkan, maka nilainya adalah 144 ditambah dengan 81. 144 ditambah dengan 81, maka nilainya adalah 225. Akar dari 225 ini adalah 15. Itulah penyelesaiannya. Nah, berikutnya itu yang A ya. Yang B kemudian yang ditanyakan adalah AF. Oke. Nah, kalau kita lihat gambar AF ini dia itu berada di persegi mana? Dia berada di persegi ABFE. Berarti AF ini kalau kita gambar dengan warna sesuai dengan warna persegi tersebut, gambarnya seperti apa bentuknya? Gambarnya akan berbentuk seperti ini, AF. Nah, kemudian AF ini kalau kita ingin cari, kita sudah ketahui beberapa sisi yang lain, yaitu titik A dan B, kemudian titik B dan F. Di
Di sini AB jaraknya adalah 12 cm, kemudian BF itu jaraknya adalah 8 cm. Nah, maaf gambarnya salah, itu harusnya titik A itu adalah B dan titik B harusnya A. Oke, berarti AF ini nilainya adalah 8 kuadrat tambah 12 kuadrat, yaitu 64 tambah 144. Nilainya itu kita ketahui berapa nilainya. Nilainya kalau ditambahkan dari belakang, 64 tambah 144 itu adalah 208. Oke, nah 208 ini kalau diakarkan itu seperti apa? Itu seperti sebenarnya 16 dikali 28 ya. Itu sama aja dengan persamaan 16 dikali dengan 13. Oke. Nah, 16 dikalikan 13 itu kalau misalkan ingin dipecah, itu kita bisa keluarkan 16-nya ke depan jadi 4, kemudian 13-nya masih sama, ditinggal 13. Oke, ketemu kan, sudah AF ketemu, AC juga sudah ketemu. Maka berikutnya adalah kita ke garis berikutnya, yaitu tadi apa yang dicari, yang C ini adalah kalau nggak salah A ke H. Oke, A ke H ini berada di persegi ADHE. Nah, ADHE ini itu kalau misalkan digambar segitiga itu adalah sama aja dari titik A. Di sini A salah lagi. A harusnya di titik yang sebelah kanan, D dan H. Oke. A dan D itu dari ketahui 9, kemudian D ke H itu 8. Berarti panjang AH itu adalah kuadrat dari DA kuadrat tambah DH kuadrat. Nah, DA kuadrat tambah DH kuadrat itu adalah 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat itu adalah 64 ditambah dengan 81, yaitu nilainya tentu saja 145. Nah, akar dari 145 ini itu berapa? Ya sudah, tulis aja akar 145. Kita bisa menggunakan kalkulator, dihitung bisa, tapi kalau misalkan nggak mau menggunakan kalkulator ya udah ditulis aja akar 145. Nah, berikutnya yang D. Yang D ini adalah ditanyakan AG. Ini yang paling menantang karena kita harus tahu AC dulu. Nah, AG ini kalau misalkan digambar itu adalah garis yang melintang di tengah-tengah balok tadi. Kalau kita arsir biar kelihatan bagaimana letaknya, itu seperti ini letaknya. Jadi dia itu seperti segitiga yang memotong di tengah-tengah sebuah balok. Oke, mudah-mudahan pada paham ya. Itu kalau dikeluarkan kita bisa ambil dari A, kemudian ke C, kemudian ke G. Nah, AC tadi kita udah ketahui terlebih dahulu berapa tadi AC, kita cek 15. Oke, AC-nya 15, kita tulis AC kuadrat tadi 15. AC 15. AC kuadratnya nanti kita hitung sebagai komponen untuk menghitung AG. Nah, AG di sini adalah AC kuadrat tambah CG kuadrat atau 15 kuadrat tambah 8 kuadrat. 225 ditambah dengan 64 itu nilainya adalah 289. Nah, di sini 289 itu sama saja nilai kuadrat dari apa ya? Oke. 289 itu adalah nilai kuadrat dari 17. Nah, udah kan ketemu semua. Berarti kalau kita mau rangkum semuanya, apa saja yang sudah kita ketahui? Kita sudah tahu AC, AF, AH, dan AG. AC-nya 15, AF-nya itu adalah
tadi berapa? 4 akar 13. Kemudian H itu adalah tadi akas 45. Kemudian AG itu adalah 17. Oke, terima kasih. Berikutnya pesan dari Pak Eko lapor di sini Sampai sudah jumpa di ditangkap para penonton yang belum pada subscribe. Enaknya diapakan Pak Eko? Oke, 86.